informasi bisnis. Mungkin sudah pernah dapat mata kuliah sistem informasi bisnis di pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi kita mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu informasi bisnis. Ya. Seperti yang dilihat pada slide sini, ya. Deskripsinya mata kuliah informasi bisnis, yaitu mata kuliah ini fokusnya membahas bagaimana proses bisnis, ya, dalam suatu organisasi dapat didesain dan keputusan bisnis dapat dihitung dengan perspektif teknologi informasi. Jadi deskripsi mata kuliah ini yaitu suatu sistem informasi yang mana sistem informasi ini dikhususkan untuk bagaimana produk-produk nanti kita ingin memasarkan produk tersebut bisa langsung dilihat oleh para konsumen dalam hal ini. Ya. Karena konsumen kan menginginkan suatu informasi yang update terkait dengan produk-produk apa yang bisa dibeli oleh konsumen tersebut. Ya. Jadi deskripsi maksudnya bisnis itu sistem informasi bisnis seperti yang ada di slide. Ya. Jadi mata kuliah ini membahas bagaimana proses bisnis. Ya. Karena yang namanya saja bisnis berarti bagaimana proses ini informasinya agar informasi yang hendak kita sampaikan pada konsumen ini mudah untuk dicerna ataupun mudah ditangkap oleh konsumen dalam hal produk-produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi kita. Ya. Itu untuk deskripsinya. Selanjutnya, pertanyaan suatu display kembali pertanyaan terkait dengan apa itu sistem informasi bisnis. Nah, kalau kita bilang kan, otomatis ada sistem, ada informasi, ada bisnis. Ya. Kalau kita penggal satu-satu berarti otomatis memiliki makna yang berbeda. Sistem itu apa, informasi itu apa, bisnis itu apa. Ya. Tapi ini hanya dua pertanyaan saja, ya, terkait dengan apa itu sebenarnya sistem informasi bisnis. Ya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, coba jelaskan apa sistem informasi. Suatu kombinasi. Ada tahu? Suatu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya untuk mendukung operasi serta manajemen. Ya. Jadi yang namanya sistem operasi yaitu sebagai sesuatu yang hendak digunakan oleh konsumen untuk melihat apakah produk itu benar-benar ada di dalam yang namanya sistem informasi tersebut. Karena teknologi ini kan selalu berkembang, ya. Tidak hanya pada hari ini saja mungkin teknologi itu, tapi mungkin ke depannya nanti. Entah mungkin ke depannya seperti apa nanti teknologi yang akan berkembang. Jangan sampai kita tidak tahu yang namanya teknologi, ternyata teknologi sudah lompatannya sudah cukup signifikan. Ya. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun yang sekarang, teknologinya akan berbeda. Konsumen juga memerlukan yang namanya sistem informasi. Ya. Karena sistem informasi ini juga ada kaitannya dengan produk yang menjadi cikal bakal nanti produk itu laku di pasaran atau tidak. Ya. Kalau produk itu laku di pasaran, berarti sistem informasi yang disampaikan kepada pihak konsumen dalam hal ini berjalan dengan baik. Dalam hal ini sebagai orang yang menjalankan, katakan mungkin aplikasi sistem informasi, itu juga harus update. Jadi ibaratnya dia harus mengupdate. Ya, jangan sampai nanti informasi tidak kita update. Nah, ini konsumen akan bertanya, sebenarnya apa yang mau dipasarkan oleh perusahaan tersebut? Karena tidak pernah diupdate terkait dengan informasi yang tidak diterima atau disampaikan oleh konsumen. Itu sistem informasi. Pertanyaan yang kedua, ya, apa itu
itu sebenarnya bisnis? Ada yang tahu? Bisnis itu apa? Ya. Ada yang tahu bisnis? Suatu usaha untuk Ya. menjual barang atau jasa yang dilakukan perseorangan atau bahkan organisasi kepada konsumen dan ditujukan agar memperoleh keuntungan atau jasa. Ya, itulah bisnis. Jadi ibaratnya kita berbisnis kan ingin mencari keuntungan. Apakah bisnis ada ingin mencari kerugian? Kan tidak. Ya kan? Jadi ibaratnya kita berbisnis harus bisa mendapatkan suatu keuntungan. Entah itu keuntungan yang kecil atau keuntungan yang besar. Ibaratnya kita harus bisa memperhitungkan produk yang kita pasarkan ini nanti menguntungkan atau tidak. Karena kita kan tidak tahu yang namanya konsumen itu maunya apa di pasaran, seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Kita kan belum tahu. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan suatu usaha, kita harus melakukan yang namanya survei dulu. Kira-kira model seperti apa produk yang diinginkan oleh konsumen, seperti apa pelayanan yang akan kita sampaikan kepada konsumen dalam hal ini. Ya, sehingga bisnis itu akan berjalan dengan baik. Ya, kalau bisnis ini tidak berjalan dengan baik, otomatis produk itu juga gagal di pasaran. Ya, karena bisnis itu kan ujung-ujungnya hanya mencari keuntungan. Ya, selain mencari keuntungan, berarti dari pihak perusahaan juga ingin tetap eksis perusahaan tersebut. Ya, itu bisnis seperti itu. Ya, jadi seseorang boleh kita pribadi atau perseorangan, ya mungkin anda mungkin sebagai golongan ini ingin berbisnis, boleh anda lakukan bisnis perseorangan, ya ataupun anda melakukan suatu join dengan anda punya teman, bentuklah yang namanya suatu organisasi. Bisa kita buat seperti itu bisnis. Sekarang banyak bisnis orang kerjasama dengan perusahaan lain. Ibaratnya ada yang menyokong modal dulu. Nah, kalau anda ingin melakukan usaha bisnis, bisa anda lakukan mungkin patungan. Ya. Berapa persen nanti yang anda dapatkan? Ya, setelah anda kalkulasi itu semua berapa persen nanti kita dapat keuntungannya, itulah yang anda bagi dengan anda punya rekanan. Dalam hal ini mungkin partner bisnisnya. Nah, jadi kalau kita melakukan, katakan mungkin menjalankan usaha bisnis, nah kita harus hitung-hitungan berapa persen yang didapatkan, berapa persen kita untuk mengolah kembali produk kita. Itulah yang menjadi pembagian hasilnya bisnis. Ya, itu terkait dengan bisnis. Jadi segala sesuatu yang dilakukan perseorangan ataupun individu yang mencari keuntungan, ya, yang mencari keuntungan, itulah yang dikatakan bisnis. Ya. Adakah bisnis yang mengalami suatu kerugian? Pasti ada. Nah, kerugian itu karena apa? Apakah karena faktor internal di dalam manajemen, ataukah faktor yang lain eksternal di luar daripada manajemen kita? Jadi bisa terjadi seperti itu. Bisnis bisa berjalan baik manakala awal kita mau menjalankan usaha itu kita harus tahu dulu pangsa pasar seperti apa. Ya. Insya Allah kalau Anda melakukan yang namanya pangsa pasar, ada ibaratnya Anda melakukan suatu kajian ataupun suatu, katakan mungkin melakukan suatu survei, maunya konsumen seperti apa produk yang dia diminati, insya Allah usaha yang Anda akan jalankan akan berjalan secara baik. Ya. Tetapi kalau Anda tidak melakukan suatu kajian, tidak melakukan suatu survei, ya, melakukan suatu katakan suatu studi kelayakan, itu sudah
dipastikan bahwa usaha Anda akan mengalami yang namanya suatu hambatan. Ya, hambatan itu kan bisa teknis, bisa non teknis. Ya. Jadi bermacam-macam hambatan ataupun usaha bisnis jalan atau tidak itu bergantung daripada usaha Anda di awal merintis suatu bisnis. Ya, itu yang dikatakan bisnis. Nah, dari kesimpulan ini, ya, dari sistem informasi bisnis, kesimpulan yang bisa saya tarik di sini bahwa kumpulan teknologi informasi, ya, yang kesatuan antara satu dengan yang lainnya ditujukan untuk kepentingan menjual produk atau jasa dalam produk bisnis. Itu bagian daripada sistem informasi bisnis keseluruhan, ya, keseluruhan dari kumpulan teknologi informasi. Jadi yang namanya sistem informasi itu tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Teknologi itu berupa apa? Ya sekarang mungkin teknologi yang Anda sekarang bisa gunakan ini itu tidak lepas juga dari yang namanya jaringan internet. Kalau jaringan internet itu lancar, otomatis Anda punya informasi yang mau Anda sampaikan kepada konsumen juga akan semakin baik nantinya. Ya. Jadi dari sisi informasi bisnis ini itu sudah jelas bahwa semua informasi yang hendak kita ingin sampaikan kepada konsumen itu harus bisa diterima oleh konsumen secara baik. Bisa diterima itu maksudnya informasi harus up to date. Ya. Jadi kalau ada produk apa yang sudah Anda buat, secepatnya Anda harus menginformasikan kepada konsumen lewat yang namanya sistem informasi. Dengan sistem informasi ini, produk Anda akan cepat dikenal, ya, konsumen segera ataupun ingin memiliki produk yang sudah Anda buat. Ya. Tapi kalau tidak Anda sampaikan secepat yang diinginkan oleh konsumen, sudah berarti tentu nanti konsumen ditakutkan akan beralih kepada produk lain. Ya. Jadi ibaratnya konsumen ini juga perlu ada servis secara baik. Ya. Masyarakat kan sudah tahu namanya konsumen ataupun pembeli itu adalah raja. Jadi Anda harus melayani baik konsumen itu. Kalau konsumen tidak Anda layani, sudah barang tentu ini jadi ancaman untuk Anda punya pesaing. Siapa tahu Anda punya konsumen beralih kepada produk lain. Nah, itulah pentingnya Anda harus mengupdate informasi. Ya. Informasi harus diupdate. Ya. Mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali Anda harus mengupdate. Ya. Itu terkait dengan sistem informasi bisnis. Ya. Nah, komponen-komponennya, komponen sistem informasi bisnis berikutnya apa saja? Yang pertama, otomatis pasti ada teknologi. Ya. Namanya sistem informasi pasti butuh yang namanya teknologi. Teknologi itu seperti apa sih? Ya. Pasti Anda bertanya. Ya, teknologi yaitu penggunaan jaringan komputer untuk mendukung pemrosesan informasi baik secara hardware maupun software. Ada berapa hardware? Hardware berapa? Perangkat keras, ya. Bukan perangkatnya keras juga ya. Namun dia perangkatnya keras. Makanya dikatakan hardware, hard dan keras. Sama software itu perangkat lunak atau perangkat lembek, orang bilang ya, orang awam bilang perangkat lembek, tapi secara dalam sistem teknologi itu perangkat lunak. Kenapa dikatakan lunak? Karena dia fleksibel, mau di-install mana saja bisa. Ya.
Itu masalah teknologi. Yang kedua, aplikasi. Contohnya seperti e-commerce. Apa itu sih e-commerce? Belanja online. Jadi e-commerce ini suatu media aplikasi untuk menempati ataupun untuk sistem yang sekarang mungkin Anda tahu, yaitu seperti Tokopedia, Bukalapak. Nah, itulah yang masuk di dalam e-commerce itu. E-commerce ini ibaratnya sebagai piringnya, ya. Atau Tokopedia itu menunya, isi-isinya, ya. Jadi cakupannya lebih banyak, menu-menunya itu isinya apa di dalam e-commerce itu. Makanya sekarang di masa pandemi yang lalu, ya 2 tahun lalu dan sekarang juga masih pandemi ini, orang sekarang lebih dominan melakukan aktivitas perbelanjaan secara online. Coba Anda di pasar-pasar, ya pasar-pasar yang mungkin di seputaran Kota Depok masih terbatas. Anda lihat sekarang orang sudah belanja secara online. Mungkin kalau di pihak sini yang namanya ibaratnya pihak dagang atau pihak online. Anda kan ada dengan aplikasi itu. Nah sekarang orang beralih ke situ. Karena apa? Lebih simpel. Ya. Tidak panas, tidak hujanan Anda mau belanja, tidak ada tekan nomor HP-nya, kalau memang ada call center-nya, silakan Anda bisa pesan langsung, bisa langsung diantar, ataupun bisa langsung dibayar di tempat pada saat nanti barang itu sampai di tangan Anda. Ya. Itu yang dikatakan aplikasi. Yang berikut yaitu pengembangan. Ya, maksudnya itu pengembangan yaitu penggunaan teknologi informasi dalam bisnis untuk menunjang kemajuan perusahaan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang sekarang orang bilang yang namanya perusahaan-perusahaan yang multinasional sekarang itu sudah masuk dalam lingkup yang namanya e-commerce tadi. Ya seperti sekarang mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta itu orang sudah enggan untuk membeli produk secara offline, tapi secara online. Ya. Jadi Jakarta yang sebegitu besarnya sudah banyak yang namanya hub-hub baru. Ya. Sekarang sudah ada yang namanya hub-hub baru di atas ataupun di selain daripada Tokopedia dan Bukalapak. Sudah ada Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Ya. Itu harus perusahaan-perusahaan juga harus mengembangkan kira-kira produk-produk apa yang bisa diminati oleh konsumen untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Kan ada beberapa aplikasi, ada yang lebih suka aplikasi A mungkin atau ke aplikasi B karena pengoperasiannya mungkin lebih gampang daripada aplikasi A. Ya. Orang cari, konsumen cari yang mudah dioperasikan. Ya. Yang keempat yaitu manajemen. Nah, ini tidak lepas daripada yang namanya suatu kegiatan pasti ada manajemennya yang mengaturnya. Ya. Di situ dikatakan pengelolaan teknologi untuk menunjang penekanan pada kualitas. Nah, bagaimana kualitas produk kita bagus kalau produk tersebut tidak ada pasarkan di konsumen. Ya. Itu dari sisi yang namanya manajemen. Nah, materi nanti akan kita bisa di minggu selanjutnya. Ya. Mungkin itu bisa sampaikan untuk materi untuk kali ini. Ya. Karena materi berikutnya itu nanti kita akan bahas
bisnis, ada kaitannya juga dengan sistem informasi bisnis, semuanya menyangkut bisnis seperti apa sebenarnya teknologi bisnis itu. Terus ada tren teknologi informasi ataupun revolusi TIK. Tahu TIK ya? Ya. Terus yang berikut jenis bisnis teknologi informasi seperti apa jenisnya. Ya. Terus pengembangan bisnis teknologi informasi aspek SDM. Nah, ini juga terkait dengan SDM-nya. Kalau SDM dia mampu untuk mengoperasikan sistem itu, otomatis yang namanya kita punya perusahaan akan tetap eksis karena SDM tidak dilakukan lagi. Saya kira itu mungkin penyampaian dari Bapak ya, untuk materi kali ini. Kita ketemu di minggu selanjutnya, minggu depan. Sekian, terima kasih.